Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota. I hear you man. Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota. Kata siapa jadi guru pesantrennya? Kemarin aku sudah sampai banyak. Sekarang waktunya perang dunia 2. Kebetulan banget udah upload ke YouTube podcastnya, bisa mengajar. Wah, aku harus ngajar lagi. Grup sudah kubuka. Nggak sabar banget aku ingin ngajar ya. Coba cek YouTube lah, udah ke-upload belum? Wow, udah ke-upload. Cek. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Worldwide. Alhamdulillah, podcast sudah jadi. Media aku akan keren hari ini. Udah 9.31 nih, jam 10 udah kelas. Aku reminder dulu lah anak-anakku. Halo anak-anak, jangan lupa kita saya pikirin, semoga mereka bisa benar-benar mendapat ilmunya hari ini, karena tidak akan main-main tema hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku ini tadi habis COD-an buku ini di jalan. Waduh, murid-muridku udah jawab semua. Aku agak telat, menyalakan dulu datanya. Oh iya. Oke, toleransi. Pak Dodi sudah bagus mengarahkan kelasnya di awal. Bagi teman-teman lagi, ya. Presensi sudah bagus dari murid-murid. Halo anak-anak, maaf Bapak agak terlambat karena baru saja mengantar buku. Baiklah anak-anak, karena sudah presensi dari Nak Dika dan alhamdulillah nggak ada yang izin alias nihil yang nggak masuk. Sebelumnya marilah kita mulai dengan berdoa bersama sebelum membuka mata pelajaran pada pagi hari ini. Oke, Bapak pimpin ya dari sini. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagi yang belum tuntas, silahkan dituntaskan terlebih dahulu. Oke, ternyata semuanya hadir. Ini alhamdulillah lengkap. Sekarang saatnya menyakat sekali lagi. Sudah berdoa semua ya.
kalau sudah semua Bapak rasa saya laksanakan. Link blogspot minggu lalu untuk penilaian penugasan. Oke, link blogspot sudah dikirimkan anak Dodi. Dia sebagai ketua kelas cukup bertanggung jawab ternyata. Oke, terima kasih Nak Dodi. Akan Bapak cek nanti. Aku bintangi dulu biar nggak kelupaan. Iya, semangat sekali anak-anakku ini. Oh iya, kira-kira ada yang masih ingat pada hari ini kita akan belajar apa? Kok perang dunia satu gimana tuh? Tunggu perang dunia satu betul. Ya, tuh. Udah berapa kan Hak Sri? Udah berapa lah. Nah, tuh. Nah, akhirnya dia paham. Mantap. Baiklah, Bapak akan beri pengantar sebentar. Wah, mereka sangat paham sekali. Yang diketahui adalah Hitler dan juga Stalin. Wah, benar-benar apa ya kalian dengan tokoh itu? Aku mau akan izin ke murid-muridku dulu lah, karena ada telepon nih tadi belum aku angkat dari saudaraku. Gini anak-anak, jadi Bapak baru saja ada telepon dari keluarga. Sepertinya telepon yang sangat penting. Bapak akan angkat telepon itu angkat telepon itu terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak akan kembali lagi. Sementara kalian bisa gunakan untuk persiapan kira-kira apa saja toh Perang Dunia Kedua itu yang kalian ketahui gitu ya. Mohon Nak Dika koordinasi ya. Wah, ini saudaraku udah nelpon lagi nih.
Halo, David. Ya Allah, kronologinya gimana ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi habis saja ditelepon saudara, mertuanya meninggal. Aku coba cek dulu lah grup ini kondusif atau tidak. Maaf aku stres kok. Oh, ini mereka saling curhat. Ya nggak apa-apa lah, selama masih bisa terarah. Ya, nanti saya baca selengkapnya. Oke. Ini mulai tidak terarah ini. Aku harus segera mengarahkannya lagi. Oke. Jadi aku akan jelaskan apa yang menyebabkan diriku tadi agak lama, karena juga sebenarnya masih berduka, tapi aku harus tegar. Menjadi guru harus bisa menyeimbangkan antara emosi dan juga ya intuisi gitu. Apakah tadi ada sambatan atau curhatan? Sepertinya saya membaca sekilas kok ada yang curhat tadi. Alhamdulillah, kepedulian sosial mereka cukup tinggi, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ternyata permasalahan sinyal jelek. Maiko, saya Pak Mas Ajana susah materi pembelajaran. Akan disajikan lewat VN aja. Oke, Nak Maiko dan anak-anakku sekalian, masalah sinyal dan jaringan Bapak juga sering menghadapi ketika pembelajaran daring seperti masa pandemi ini. Ya, kita tidak bisa juga menyalahkan sinyal atau jaringan yang utama, tetapi dalam prakteknya memang komunikasi itu diatur oleh sinyal dan jaringan. Jadi ya kita berjalan seperti semestinya, tidak usah menggerutu, karena semakin kita menggerutu nanti doa jelek yang keluar dari mulut dan hati kita. Jadi kita selalu berdoa dengan baik, kita positive thinking, semoga COVID cepat berlalu. Dan mari bersama-sama kita belajar dengan semaksimal mungkin karena kondisi seperti ini. Oke, mohon dipahami ya anak-anakku. Baiklah, langsung saja aku arahkan untuk melihat materi podcast ini nanti. Ini bisa pancing mereka agar rasa ingin tahunya bertambah. Berikan semangat ya. Nah. Linknya, link saya bagikan dan saya jelaskan bagaimana nanti pembelajarannya yang hampir mirip dengan minggu lalu, cuma durasinya lebih panjang 5 menit. Aku kirim langsung ya. Dan selalu saya tidak meminta subscriber sebagai guru, karena itu beda konteks nanti, jadinya seperti seakan-akan cari konten. Maiko mengetik apa ini? Oke, aku juga akan melihat YouTubeku saja lah kalau begitu. Langsung ya, sama-sama. Kasih dulu Nak Maiko. Sip.
klik YouTube-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, buffering. Dan antara negeri-negeri yang kalah. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast World War II. Kita akan membahas masalah Perang Dunia Kedua. Jika kemarin kita menggunakan cara memotong-motong audio, sekarang kita bertemu langsung di acara podcast ini, oke? Jauh lebih maju sektor industri dan juga persenjataannya dibanding ketika zamannya Tsar Nicholas berkuasa di Perang Dunia I. Terus curiga-mencurigai ini, maka setiap negara memperkuat dirinya sendiri. Jadi maksudnya gini, mereka sudah punya firasat kalau kedepannya akan terjadi perang lagi karena perlombaan senjata dan industri senjata utamanya. Selanjutnya adanya politik aliansi. Mereka mulai membuat politik aliansi lagi. Ini mirip ketika awal terjadinya Perang Dunia I. Di sini pun kalau kita di buku-buku sejarah kan mengenal ada dua kubu ya, sekutu sama poros. Tapi sebenarnya kurang etis kalau kita bilang sekutu dan poros, karena sebenarnya ada 3 blok. Apa itu Mas? Yang pertama adalah bagian permulaan. Nah ini dari tahun 1939 sampai 1942. Kekuatan difokuskan ke Stalingrad, di belakangnya Stalingrad. Jadi ketika Jerman dari Jepang ada Tojo dan Yamashita. Tojo ini damai, tidak boleh ada perang, apa kabar perang teluk. Tidak boleh melanggar kedaulatan negara lain. Masa Kuno tidak boleh ikut campur dalam diurus power seperti Amerika juga dalam konflik. Di Indonesia tetap ada pasar. Ya oke, mungkin itu dulu. Apakah cukup? Gila, itu cukup banget. Itu benar-benar nambah wawasan aku. Sejarah tentang ini untuk literasi loh ya. Jangan lupa mampir cek Instagram di Pustaka Drusba. Pustaka kita semua. Bisa melayani COD. Murid-muridku mendengarkan podcast biar aku lihat tadi chatnya mereka sebenarnya apa isinya. Baik Pak, sambungan lainnya kok itu kenapa sampai dengan subsidi listriknya ada expired. Piye tuh murid-muridku? Ya ampun, ini sekolah online gini kalau katanya kamu ternak belut listrik, apa hubungannya? Ya Allah, mereka belajar IPA enggak ya dulu? Lucu sih tapi kota jebol. Wah ini pacaran aja siapa ini? Piye? Ya nggak apa-apa lah, hak segala bangsa. Belut listrik karena kelihatan mati kiri kan belut lari-lari. Mereka lucu sekali. Aku jadi ingat waktu masa lalu juga nih, waktu di SMA. Mandi, ini habis mandi. Ya Allah, jam berapa mandinya? Digoreng. Dodi. Aku suruh buat kondusif malah sedang cari belut listrik gitu. Tahu, gula, digoreng dadakan di mobil 500-an. Halo, tahu. Ini cuma bercanda kok, bercanda sama murid, nggak apa-apa, biasa. Selamat menyaksikan. Tombolku kok gini. Saksikan ya nak. Data belum aku nyalain. Oke. Wah, nggak terasa sudah pas 45 menit.
Jadi sekarang sudah saatnya saya untuk membuka sesi tanya jawab. Ini tadi malah ada yang tanya boleh ngemilkan Pak, ya boleh silahkan, kan di rumah masing-masing. Baiklah, ini tadi Nak Tia belum saya buka sesinya malah dah mau bertanya, cuma kan walaupun gak etis ya aku maklumi, cuma Nak Dodi ini masuk bagus. Kalau mau tanya sopan dikit harus ada etikanya. Oke, nggak apa-apa. Bapak minta maaf. Udah, nggak apa-apa, Nak. Sudah nanti malah saling bertengkar. Lanjutkan sesi diskusi, dilanjutkan. Ada pertanyaan dari Nak Tiye. PBB bahasa PD1 kelihatan PBB, mantap. Pertanyaannya langsung to the point PBB. Bertanya lagi, belum ada yang bertanya, tapi Nak Rami saya akui kemarin walaupun dia sempat telat, ternyata dia kali ini proaktif, alhamdulillah, langsung ingin ikut menjawab. Tadi Nak Dodi minta maaf ya, nggak apa-apa. Boleh Nak Rami menjawab sekarang? Baik Pak. Oke, silahkan. Tadi malah Mak Tia ingin ikut bertanya, tapi saya suruh sabar dulu, temannya ada yang mau menjawab. Dan Nak Rami mulai merekam ini. Seru ini Nak Rami ternyata. Sempat kemarin menghilang. Ya ternyata siswa itu punya potensi sendiri-sendiri. Kita nggak bisa menjustifikasi sebagai guru kalau siswa A ini telat pasti nggak baik, nggak boleh. Jadi coba saya dengarkan dulu jawaban dari Nak Rami. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Galang yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjawab. Jadi gini teman-teman, bahwasanya menurut saya itu berdasarkan podcast tersebut, tujuan awal didirikannya PBB itu memang mirip dengan pola didirikannya LPB. Cuma bedanya itu kalau di PBB organisasinya lebih jelas bentuknya dan keanggotaannya lebih mengikat dan bersifat global, serta ikut menjaga perdamaian di dunia hingga detik ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, jawaban dari Nak Rami cukup memuaskan, singkat, padat, dan jelas. Oke, bagus. Tadi sudah di feedback sama Nak Tiyi, terima kasih Tiyi sudah paham. Selama ini Nak Rami ini, wah, feedbacknya malah gitu. Jangan nakal ya Nak Rami. Bagus jawaban dari Nak Rami ya, mantap sekali, mantap saudara. Ya. Oke, Bapak akan menambahkan sedikit dari jawaban Nak Rami tadi. Sudah sangat bagus sekali, sudah singkat, padat, dan jelas. Mungkin ya tambahan dari Bapak adalah perbedaan lagi antara PBB dan juga LPB adalah di mana PBB itu lebih konkret daripada LPB dalam melaksanakan tugas menjaga perdamaian dunia. Contohnya ketika Liga Bangsa-Bangsa disuruh menangani persoalan sekitaran penataan wilayah setelah Perang Dunia I itu dirasa masih gagal, justru menimbulkan perpecahan negara-negara lainnya. Sedangkan Perang Dunia II dengan adanya PBB justru perdamaian dan solusi setelah perang justru mampu berjalan dengan lancar walaupun berbeda-beda blok ideologi. Mungkin gitu saja tambahan dari Bapak, bisa dipelajari sama anak-anak kalian semua ya. Tambahan dari ini tadi Nak Tia ternyata jadi bertanya
Terus selamat pagi Pak sahabat-sahabatku, setelah mengerti kondisi Jerman di akhir perang tersebut. Kami salah kontrak mantap. Adakah yang membantu Bapak langsung jawab lagi? Dan ternyata astaga, Nak Dini lagi seperti minggu lalu. Dia terlalu proaktif ini. Mantap lah. Oke Nak, silahkan. Mantap. Luar biasa Nak Dini. Minggu ini alhamdulillah kurva presentasinya dilakukan siswa-siswa saya cukup menulis. Nah ini Nak Dini sudah memberikan jawaban via PM seperti apa kira-kira? Setahu aku, kondisinya Jerman setelah Perang Dunia II itu tuh jadinya tuh ngeri banget. Soalnya tuh banyak orang-orang Jerman tuh yang diusir. Habis itu selain diusir tuh banyak juga orang-orang Jerman yang kayak di wilayah Polandia, di wilayah Prusia Timur gitu tuh pada dianiaya, ada yang diperkosa perempuannya. Pokoknya ngeri banget apa yang dilakuin setelah Perang Dunia II kayak gitu. Aku sih taunya baru yang itu ya. Di YouTube tuh ada kok penggambaran visualnya. Mungkin lebih jelasnya bisa tanya Pak Suhu Galang, oke? Wah, luar biasa sekali jawaban dari Nak Dini. Memang benar, pada setelah perang itu memang kondisi sangat sulit sekali. Terutama bagi orang-orang yang bagi pihak yang kalah perang. Di sini rakyatnya yang sangat sengsara. Benar seperti yang dikatakan Nak Dini, dari timur banyak sekali terjadi pemerkosaan di Jerman. Sedangkan dari barat, di Jerman sendiri banyak dibombardir dengan bom dari pesawat-pesawat gabungan sekutu, terutama Amerika. Jadi mereka juga gimana ya sebenarnya tragedi dan komedi ini, mengatasnamakan melawan penjahat, tapi mereka sendiri secara tidak langsung berlaku kejahatan juga. Nah, tapi inilah hukum perang seperti itu. Terus untuk sambungannya yang diceritakan Nak Dini benar, di YouTube itu ada video dokumenternya, dan ini yang akan Bapak kirim. Silahkan ya disimak baik-baik. Ini video langsung. Ini video yang saya download, bagikan. Oke. WhatsApp. Grup. Kelas IPS 2. Sip. Silahkan dipahami ya anak-anak. Selamat menyaksikan. There is no dissension between the Western Allies and the Russians. Moreover, in Churchill's mind, the problem with Germany is practically over. He is now thinking about how to divide up the occupation zones. He and Roosevelt meet in the Crimea for an important conference with Stalin. Concerned about the increasing losses being suffered in the Pacific, Roosevelt has come to press Stalin to join the war effort against Japan. Stalin has made Roosevelt come all the way out to the Crimea, which takes a toll on the ailing president's health. He is drawn and emaciated. He barely has the strength to hold out his arm.
Roosevelt smokes cigarette after cigarette. He is very frail. He will pass away a few weeks later. His main priority is Japan. At the same time, he does not have the strength to oppose Stalin, who liberates but also occupies the Baltic states, Romania, Bulgaria, Hungary, Poland, Silesia, and Prussia. And there is no way to make him leave. The only one who tries to negotiate is Churchill. Finally, he gets Stalin to promise to hold free elections in Poland, a promise that will never be kept, and to give up Greece, which will lead to civil war. The Greek communist partisans will rise up, and Stalin will let them be massacred. One of the goals of this conference is the founding of the Organization of the United Nations, which will soon be convened in San Francisco. The UN's mission will be to seek a peaceful settlement for all disputes and to protect human rights. This picture heralds the beginning of the Cold War. Also, Hugo, Alice. Let's stop it. Everything. Then, copy it. Next, their money. Okay, there. Let's buy it. Oke. Iya, bilang baik Pak. Nak Dini setahun kayak saya. Kok malah mirip saya sepertinya. Feedbacknya, nak. Oke, mungkin saja Pia masih video original mungkin. Ya, sinyalnya bermasalah. Kita lanjut lagi. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya terakhir? Oke, ternyata ada pertanyaan dari Kak Gilang yang terakhir. Jadi begini kan saya bilang kita bertanya pertama, saya ingin bertanya langsung pada Pak Suhu. Jadi saya ingin bertanya walaupun yang sebenarnya Pak ideologi fasisme Jerman itu Oke, pertanyaan bagus. Wah, ini ada pertanyaan masuk dari Nak Gilang. Dia bertanya, bagaimana ideologi fasisme itu sebenarnya? Masih nyambung sih sama Perang Dunia II. Jadi begini. Oh iya, belum tak rekam anjir. Rekam dulu lah. Jadi gini, Bapak di sini akan menjawab pertanyaan dari Gilang, Nak Gilang. Tadi pertanyaannya yang masuk, Pak, bagaimana yang dimaksud ideologi fasisme di Jerman? Oke, Bapak akan jawab. Sebenarnya gini Nak Gilang, Jerman itu ideologinya bukan fasisme, lebih tepatnya sosialis nasional, atau juga dikenal sebagai NSDAP partainya. Jadi dia itu negara sosialis tapi khusus di dalam Jerman. Jadi beda kalau fasisme itu di Italia. Italia fasisme adalah suatu negara dengan korporasi dagang yang diawasi ketat oleh pemimpin mereka, yaitu
Benito Mussolini. Di situ Benito diangkat sebagai Il Duce, pemimpin segala-galanya di Italia. Sedangkan hampir mirip sebenarnya secara prinsip, Adolf Hitler di Jerman itu juga diangkat sebagai Führer. Sosial nasionalisme ini di dalam negaranya ingin menerapkan sosialisme, tetapi dia menolak doktrin dari komunisme yang internasional sifatnya. Sehingga pada akhirnya dia ingin menjayakan Jerman di atas segala-galanya, atau Deutschland über alles, Jerman di atas segala-galanya. Dan berbahayanya kalau ini berhasil di seluruh dunia, bukan lagi Jerman untuk dunia, tetapi dunia untuk Jerman. Nah, ini bahaya sekali, menimbulkan rasisme. Oke, gitu saja, semoga bisa dipahami. Kalau mau di-feedback, nanti di-feedback ya Nagilang. Sekian. Oke, ini tadi video sudah saya kirimkan seperti itu. Apakah Nak Gilang akan memahami dan yang lainnya? Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua dan sudah pas 3 quarter, maka saya tutup. Baiklah, ini pembelajaran sudah saya cukupkan di sini. Sebelum saya tutup, saya tanyakan pada murid-murid apakah ada yang memberi konklusi atas pembelajaran hari ini. Oh, ini Nak Sri mau mencoba, dan apa jawabannya kira-kira? Habisnya saja, iya nggak apa-apa. Apa nah, baik, ini ada feedback dari Nak Sri dari podcast yang saya dengarkan, yang dapat saya simpulkan dari penelitian latar belakang yang kedua, kesehatan berbicara tentang seperti sebelumnya pada kami menjadi sebagai Jerman pada sebenarnya untuk mendukung kejadian negara barat luar biasa sekali Nak Sri. Seperti biasa, sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, maka saya kasih tugas untuk minggu kedepannya. Oke. Dan ini saya berikan 3 kartu terbaik akan dapat diupload di pesawat tersebut, dan terbaik dapat beri hadiah voucher OVO yang buka supaya anak-anak bersemangat. Oke. Dan mereka sudah mulai sangat bersemangat sekali. Dan jangan lupa minggu depan mereka UTS dan bersama oleh Pak Agustinova. Untuk penutupnya saya VN-kan saja. Baik, begitu anak-anak, hari ini kita sudah menjelajah keliling dunia yang sangat besar sekali, terutama daratan Eropa, Afrika, Rusia, dan yang bisa Bapak tambahkan di sini adalah sekali lagi, seluas-luasnya bumi tidak akan terasa longgar bagi manusia apabila masih terdapat rasa ego di dalam hatinya untuk saling berperang, untuk saling menyakiti, untuk saling membunuh, dan lain sebagainya. Jika kita mengingat pada founding father kita, yaitu Bung Karno, pernah mengatakan anti-exploitation the home par home dan anti-exploitation the nation per nation, atau jangan sampai mengeksploitasi manusia dengan manusia dan juga negara dengan negara. Tidak akan ada namanya perdamaian jika seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa tetap semangat UAS. Maksud Bapak semangat UTS minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih, berdoa selesai. Kalian luar biasa, Nak. Sampai bertemu kembali. Aku bangga sekali dengan murid-muridku hari ini. Berbeda dengan minggu lalu, minggu ini aktif semua mereka. Tidak salah aku memberikan media ini sepertinya, kan? Sekarang aku bisa party dengan tenang. Welcome weekend. Wah, pelajaran hari ini menarik sekali.
kita bisa belajar Perang Dunia II, ditambah dengan podcast yang dibuat Pak Suhu, ditambah lagi dengan Pak Suhu yang berperan sebagai tokoh-tokoh yang ada di Perang Dunia. Wah, luar biasa, menarik sekali. Pembelajarannya Pak Suhu Galang itu mantep banget, soalnya dia itu udah mau cosplay jadi Stalin, jadi Adolf Hitler. Soalnya aku fans banget sama Stalin sama Adolf Hitler, makanya mantep pembelajarannya, walaupun via online tapi tetap menyenangkan. Yang saya peroleh dari pembelajaran hari ini, saya ingin jadi Hitler. Hehehe. Хотим войны, но снова, коль враг нарушит